Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, baik yang berada di Masjid Markas Islami Kabupaten Kampar atau bapak ibu dimanapun berada, pendengar radio Markas Islami Kabupaten Kampar dan yang mengikuti streaming Facebook Markas Islami Kabupaten Kampar di mana saja berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di rumahnya yang mulia ini. Sebagaimana biasa, acara kita setiap Sabtu malam adalah jemaah bertanya, imam menjawab, yaitu memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali menjadi keraguan dalam beramal sehari-hari. Pada malam ini sudah masuk beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan dari 2 penanya. Pertama sekali adalah mempertanyakan masalah wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah bahwa mengantarkan jenazah itu adalah sesuatu yang disunatkan. Jadi kalau menguburkan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau menguburkannya, dafannya. Tapi ketika mengantarkan, menginginkannya, mengiringinya ke kuburan, apa hukumnya? Ini yang dipertanyakan. Pertama sekali adalah tadi kita katakan mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah ke kuburan itu hukumnya sunnah. Dan bahkan itu banyak dan besar pahalanya. Sunnah mengantarkan jenazah dan mengiringinya ke kuburan ini didasarkan kepada hadis Bara bin Azib, yang mana Bara bin Azib menceritakan dan mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Bara bin Azib? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janaiz. Apa artinya ini? Amarana adalah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah.
artinya mengantarkan jenazah ke kuburan. Perintah di sini Rasulullah memerintahkan kami. Apa hukum yang diambil daripada perintah ini? Kebanyakan ulama dan bahkan hampir ijma ulama mengatakan bahwa perintah yang dimaksud di sini adalah hukumnya sunat, tidaklah wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ijma ulama mengatakan sunat hukumnya mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan tentu yang sifatnya sunat dan an-nadab itu berpahala. Jadi kalau bisa kita ketika melayat jenazah, dianjurkan sekali. Mulai kita menghadiri pemandiannya, pengapanannya, mensolatkannya, dan penguburannya di kuburan. Nah, kalau bisa seluruh proses itu kita ikuti. Dan itu berbeda-beda pahala yang didapatkan orang dalam melayat jenazah sesuai nanti dengan sampai proses mana dia menghadirinya. Kalau hanya prosesnya sampai sholat saja pulang dia, itu berbeda dengan orang yang proses sampai mengantarkannya ke kuburan. Nah, apalagi bahwa melayat jenazah itu dan juga mengantarkan ke kuburan itu ada salah satu hikmah dan maksud daripada menghadirinya itu adalah fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena hal itu mengingatkan kepada kita tentang kematian dan tentang akhirat. Jadi kalau kita melihat si mayat meninggal, kita lihat dia dikafani, kita ikut mensolatkan, kemudian kita mengantarkan, mengiringinya sampai kita melihat dikuburkan. Nah, itu kan sebenarnya semua proses itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita dan peringatan. Ketika kita melihat dia meninggal, tak bergerak lagi, ingat kita bahwa kita, nasib kita juga akan seperti itu. Ketika kita melihat dia dibungkus dengan kain kafan, gemetar hati kita bahwa muncul rasa takut dalam diri kita kepada Allah, bahwa kita juga akan dibungkus seperti itu. Ketika disolatkan begitu juga. Sekarang kita ikut solat, suatu saat kita juga akan disolatkan oleh orang. Begitu juga mengantar ke kuburan. Sekarang kita yang mengantar, tapi suatu saat kita yang akan dipikul dan yang diantar. Itu semua kan mengingatkan kita. Maka semakin banyak proses itu kita ikuti, semakin besar pahalanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti jenazah, mengiringinya sampai ke kuburan dan pemakamannya. Salah seorang ulama, Az-Zaid al-Munir dari ulama Malikiyah, mengatakan bahwa mengiringi jenazah dan mengantarkan jenazah ke kuburan itu termasuk wajib kifayah. Jadi bukan saja menguburkannya, tapi mengantar dan mengiringinya itu masuk kepada wajib kifayah. Apa arti wajib kifayah? Harus ada orang yang sebagian orang mengantarkan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, berdosa semuanya. Tapi kalau ada sebagian, gugur kewajiban itu bagi yang lain. Ini maksudnya. Di dalam seorang ulama yang bernama Syekh Mar'i Al-Hambali, dia mengatakan ittiba'ul janaiz sunnah.
mengikuti jenazah itu dan mengiringinya hukumnya adalah sunnah. Dan ulama Hanafiyah mereka mengatakan ittiba'ul janaizi afdalu minan nawafil iz kana li jiwarin wa qarabah au salahi masyhur. Jadi dia katakan bahwa mengikuti jenazah itu lebih afdal daripada salat sunat. Berarti kita mengiringi itu tuh ibadah itu. Bahkan dia katakan itu lebih afdal daripada salat sunat. Kemudian ketika kita mengiringi jenazah, afdalnya bagaimana? Afdalnya bagi yang mengantarkan dan mengiringi jenazah, kita berjalan di depan atau di belakang. Afdalnya posisi kita. Maka afdalnya bagi yang mengantarkan jenazah berjalan di belakang, bukan di depan, tapi di belakang. Ini yang dipatuakan oleh Imam Auza'i, Ishaq, dan juga yang dihikayatkan oleh Imam Tirmizi. Karena hadis al-janazah matbu'ah, artinya jenazah itu diikuti. Kalau diikuti itu berarti diiringi. Maka kalau diiringi, maksudnya tentu kalau diiringi di belakang dan tidak ada orang di hadapannya, maka semua orang di belakang. Berarti kita dahulu jenazah, semua yang mengantarkan adalah di belakang. Kemudian bagi ulama yang mengatakan bahwa bagaimana hukum perempuan, nanti kita jelaskan apa hukum perempuan nanti dia mengantarkan jenazah. Tapi yang penting sekarang pertama dulu mengantarkan itu di mana afdalnya, posisinya di belakang. Begitu juga ini bagi berjalan kaki. Kalau ada orang mau naik kendaraan, sekarang kita banyak pakai motor kan, mengantarkan jenazah ke kuburan karena jauh, maka begitu juga dianjurkan kalau pun dia berkendaraan, dia berada di posisi belakang jenazah. Namun mana yang lebih afdal, pakai motor kita mengantarkan jenazah yang mengiringi atau jalan kaki? Ulama mengatakan wal masyu afdal, berjalan kaki lebih afdal. Kalau tidak jauh jaraknya, tak ada masalah, kita pikul jenazah itu sama-sama dan semua jalan kaki, baik jenazahnya, mikulnya, kemudian juga yang mengiringi. Bagaimana hukum kalau seandainya kita mengiringinya dari samping kiri dan kanan? Dia tak ada masalah, tetapi khilaful aula, artinya meninggalkan yang lebih baik, karena yang lebih baik dan afdal itu adalah di belakang. Kemudian ini ya, berjalan di belakang jenazah ini adalah fatwa Hanafi. Jadi Hanafi mengatakan bahwa yang paling afdal mengikuti jenazah itu adalah di belakang. Sedangkan Malikiyah, Syafi'iyah, ini dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, al-masyu amamal janazati afdal, berjalan kaki di hadapan jenazah itu lebih afdal. Berarti yang mengantar depan jenazah di belakang. Ini menurut mazhab jumhur. Berapa mazhab? 3. Tapi kalau Hanafi kan ada 4 mazhab berbeda dalam
Di mana posisi orang yang mengantarkan jenazah ketika diantarkan ke kuburan? Menurut Hanafi, afdalnya di belakang. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i, Hambali, afdalnya itu adalah di depan. Apa dalilnya? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Hadis itu berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yamshuna amamal janazati. Jadi diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya dan Abu Bakar dan Umar, mereka itu kalau mengantarkan jenazah, mereka berjalan di depan jenazah. Berarti orang Bengkinang mengantarkan jenazah, saya lihat di belakang jalannya. Berarti mazhabnya sudah pindah mazhab Hanafi, tidak lagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya Syafi'i, posisinya di mana? Di depan. Jadi orang yang mengantar depan, jenazah di belakang. Nah, ini apa namanya? Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dari hadis Ibnu Umar. Hadis ini disahihkan oleh seorang ulama hadis namanya Ahmad Syakir. Begitu juga. Nah, cuman apakah salah yang dipatwakan oleh Imam Abu Hanifah? Hanafi mengatakan di belakang, jumhur mengatakan di depan. Semuanya mereka berdasarkan hadis. Namun waruwiya anis sahabat kilal amraini. Bagaimana amalan sahabat yang lain? Nah, kalau yang lain diriwayatkan dari sahabat bagaimana mereka mengantarkan jenazah, kedua-dua hal itu diriwayatkan dari mereka. Apa maksudnya? Ada mereka yang berjalan di belakang, ada mereka berjalan di depan. Nah, dinukil daripada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan begini, inna fadlal mashi khalfaha ala alladhi yamshi amamaha ka fadli salatil jama'ati ala salatil fadhi. Ini menurut siapa? Menurut Ali. Keutamaan berjalan di belakang jenazah daripada berjalan di depan jenazah itu seperti keutamaan sholat berjamaah dari sholat sendirian. Berarti dari sahabat itu ada dinukil fatwa mereka itu kedua-duanya. Ada sahabat mengatakan afdal di depan, seperti Abu Bakar dan Umar. Ali berfatwa lain. Dia katakan lebih afdal berjalan di belakang. Bahkan dikatakannya berjalan di belakang jenazah itu lebih afdal daripada berjalan di depan. Bahkan pahalanya seperti apa? Kalau berjalan di belakang seperti sholat berjamaah pahalanya. Kalau berjalan di depan seperti sholat sendiri. Mana yang afdal, sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Berarti jauh lebih besar keutamaan berjalan di belakang jenazah daripada di depan. Tapi ini mazhab sahabat. Jadi perbedaan ini sudah semenjak zaman sahabat. Maka ulama-ulama mujtahid itu ada yang mengikuti ijtihad ini, ada yang mengikuti ijtihad ini. Tapi Syafi'i memilih yang tadi. Ali itu yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Jadi ada lagi fatwa seorang ulama mujtahid namanya Sufyan Ats-Tsauri.
Ini kalibernya sama dengan Imam Syafi'i. Cuma mazhabnya tidak kesohor seperti mazhab Imam Syafi'i. Karena dia tidak ditopang oleh murid-muridnya. Tapi kalau kalibernya sama dengan Imam Syafi'i. Dia ini termasuk dalam kategori mujtahid mutlak. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kullu dzalika fil fadli sawa. Semuanya itu mau berjalan di belakang atau di depan itu sama keutamaannya, tidak ada beda. Berarti mana yang lebih afdal, kita berjalan mengantar ke jenazah di belakang atau di depan? Maka di sini ada 3 pendapat dalam 4 mazhab. Pertama mengatakan di belakang lebih afdal. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Di kalangan sahabat dinukil dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, pendapat jumhur Maliki, Syafi'i, Hambali, lebih afdal mengiringi jenazah itu di depannya. Dahulu yang mengantarkan jenazah di belakang. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar dan Umar. Pendapat ketiga, boleh kedua-duanya. Boleh di belakang, boleh di depan, sama. Pendapat siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Baik, kan sudah tahu kita tidak mengantarkan jenazah. Sekarang yang ditanya, apa hukum perempuan mengantarkan jenazah? Wa amman nisa fala yanbaghi lahunna indal Hanafiyah ay yakhrujna fil janazah. Adapun perempuan-perempuan, ibu-ibu, maka menurut Hanafiyah tidak patut mereka keluar mengantarkan jenazah. Ini fatwa siapa? Hanafi. Bahkan di dalam salah satu kitab mereka dijelaskan yukrahu khurujuhunna tahriman. Jadi haram hukumnya mereka keluar mengantarkan jenazah. Jadi yang paling ketat dalam masalah ini mazhab Hanafi. Maka kalau Bapak Ibu ya pergi ke Pakistan, itu maksudnya Hanafi itu. Coba lihat, paling ketat mereka menjaga perempuan. Maka mereka tuh perempuan yang pakai niqab. Kemudian tidak boleh itu perempuan itu keluar rumah sembarangan. Bahkan untuk mengantar jenazah pun tak boleh. Jadi di dalam mazhab Hanafi, seperti dalam Durrul Mukhtar, yaitu Hasyi Abidin, jadi dikatakan yukrahu tahriman. Haram hukumnya perempuan mengantar jenazah. Maka kalau siapa Pak Mayudin mazhabnya Hanafi, haramlah. Kalau Hanafi ya. Sekarang Ibnu Abidin mengatakan, apa dasar Hanafi mengatakan perempuan mengantarkan jenazah ke kuburan itu haram hukumnya? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, irji'na ma'zurat ghairi ma'jurat. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun hadis ini banyak ulama yang mendhaifkan. Hadis itu adalah ada ibu-ibu pergi ke kuburan mengantarkan jenazah. Kata Rasulullah, irji'na, balik kalian semua dalam keadaan berdosa dan tidak berpahala. Berarti itu ancaman, disuruh balik oleh Rasulullah SAW. Cuman hadis ini, yaitu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan. Cuman hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama hadis seperti
Busairi dalam kitabnya Zawaid dia katakan hadis ini dhaif. Begitu juga Imam Al-Haythami dia mengatakan di dalam sanad hadis ini ada yang bernama Al-Haris bin Ziyad, maka Imam Zahabi mengatakan dha'afu, para ahli hadis mendhaifkannya. Kemudian dasar mereka mengatakan tidak boleh perempuan keluar mengantarkan jenazah, haram hukumnya hadis Ummu Atiyah. Hadis Ummu Atiyah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih. Apa itu hadisnya? Ummu Atiyah mengatakan nuhina anittiba'il janaiz wa lam ya'zim alaina. Jadi apa kata Ummu Atiyah? Kami dilarang mengikuti jenazah. Itu sahih Bukhari. Terus sebabnya ulama-ulama hadis kalau yang mengaji hadis ini mereka mengatakan tak boleh perempuan ke kuburan. Nah, gitu. Ya, maka dimaklumi saja itu. Kalau dalam mazhab fikih ini mazhab Hanafi. Apalagi dasar mereka hadis Fatimah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Fatimah, la'allaki balagti ma'ahumul kida. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Rasulullah melarang kepada Fatimah mengikuti jenazah ke kuburan, itu intinya. Ini adalah menurut mazhab Hanafi. Sekarang menurut mazhab Bapak Ibu, yaitu mazhab apa? Mazhab Bapak Ibu Syafi'i. Sudah lupa mazhabnya atau sudah tidak bermazhab lagi? Mazhab Syafi'i. Bagaimana mazhab Syafi'i? Wa amma 'inda Syafi'iyyati faqala al-Imam an-Nawawi mazhabu ashabina annahu makruhun wa laysa biharam. Ini ya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, mari kita lihat apa dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ulama hadis, ulama tafsir, ulama-ulama syarah. Dia katakan mazhabu ashabina, mazhab ulama-ulama kita Syafi'iyah, masalah perempuan ikut ke kuburan itu adalah makruh, bukan haram. Jadi Hanafi mengatakan haram. Jadi kalau ada yang mengharam-haramkan berarti mazhabnya Hanafi. Tapi kalau yang mengatakan makruh siapa? Imam Syafi'i, mazhab ulama-ulama Syafi'iyah, bukan haram. Terus bagaimana mereka menanggapi hadis Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Nuhina anittiba'il janaiz, dilarang kami. Padahal al-aslu fin nahi lit-tahrim, pada prinsipnya larangan itu menunjuk hukum haram. Bagaimana? Maka wafassira qawlu Ummi Atiyah wa lam ya'zim alaina. Jadi ada di situ wa lam ya'zim alaina. Artinya Rasulullah melarang, tetapi larangan itu bukan larangan kuat, bukan larangan tegas yang menunjuk kepada hukum haram. Maka orang bi'azim alaina berarti apa? Tidak diketatkannya. Dia larang tapi tidak terlalu ketat. Berarti apa? Kalau ada yang pergi boleh, cuman makruh. Makruh itu kan ada unsur bolehnya. Maka
kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Tidak berdosa itu kan boleh, berarti ada unsur bolehnya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan dalam mazhab Syafi'i pergi ke kuburan, ngantar kuburan, jadi nasihati aja, Bu, usah pergi, itu aja. Tapi dilarang kuat, tidak boleh pula, karena dia bukan haram. Itu. Ini ya. Wa amal malikiyah. Bagaimana pula mazhab Maliki? Mazhab Maliki mengatakan dibedakannya antara perempuan nenek-nenek ke dia atau masih gadis. Kalau bagi nenek-nenek yang sudah tua-tua, kabiratus sin, jaza khurujuhunna li jazanat jinda jaza mutlaqan. Kalau dia sudah tua, tak tertarik lagi laki-laki melihatnya, maka boleh dia keluar. Silakan. Itu fatwa siapa? Maliki. Begitu juga perempuan yang ya tidak muda pula, tidak apa, tapi ya bayalah, tapi tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak dikhawatirkan fitnah. Lidaya zaman azumat musibatu alaiha. Artinya begitu juga perempuan-perempuan yang keluar mengantarkan jenazah, tetapi tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, dan jenazah yang diantarkannya jenazah orang yang sangat dicintainya. Perpisahan terakhir, umpamanya bapaknya, suaminya, ibunya, kemudian siapa lagi, anaknya, saudara, orang-orang yang paling dekat. Atau tidak boleh pula mengantarkannya, katanya. Maka kalau menurut Maliki silakan, boleh, tapi dengan catatan jangan membawa fitnah. Tuh. Tapi kalau seandainya, ini kata Hanafi Maliki, wanita itu keluarnya akan mengundang fitnah, fayahrum khurujuha mutlaqa, haram dia keluar mengantarkan jenazah. Nah, berarti standarnya apa? Menimbulkan fitnah. Nah, pendapat siapa lagi? Hanafi tadi apa? Haram. Syafi'i makruh. Maliki kalau tidak membawa fitnah boleh. Kalau membawa fitnah haram. Hambali kuriha an tatba'ul janazata imra'atun, makruh hukumnya seorang perempuan mengiringi jenazah. Jadi menurut Hambali makruh sama sekali. Wa haka Syaukani al-Qurtubi annahu qala idza amina min tadhi'i haqqi zawji wa tabarrud wa man yasha' min as-siyah fala mani' min al-izn lahunna. Kalau seandainya Imam Syaukani berfatwa, dinukil dari Qurtubi, Imam Qurtubi, kalau seandainya aman keluarnya perempuan itu, kalau dia pergi ke kuburan tidak akan menjerit-jerit, dia memaki-maki dia nanti kan meronta-ronta, ya silakan, tidak ada masalah, maka silakan.